Hasil keterangan pelaku AM, senjata jenis M16 dan AR-15 diperoleh dari inisial ADG. Menggunakan senjata itu tidak sembarangan, walaupun untuk bela diri itu bukan untuk gagah-gagahan. Kasus penodongan yang dilakukan oleh seorang pengusaha properti di wilayah Jakarta Selatan terus bergulir. Polisi terus melakukan penyidikan kasus koboi jalanan yang dilakukan oleh tersangka Abdul Malik ini. Belakangan, anak artis terkenal di negeri ini ikut terseret. Adalah Axel Jody Gondokesumo yang merupakan anak kandung artis Ayu Azhari, disebut-sebut orang yang memasok senjata api ilegal kepada Abdul Malik. Axel ditetapkan tersangka bersama dua rekannya, Muhammad Setiawan Arifin dan Yunarko. Senjata api yang dijual ketiga tersangka ini diantaranya laras panjang M16, M4, dan pistol merek Zoraki kaliber 380 auto, serta satu buah granat nanas. Berbagai jenis senjata api ilegal ini dijual dengan harga mencapai 400 juta rupiah per buah. Hasil keterangan pelaku AM diperoleh bahwa senjata jenis M16 dan AR-15 senjata panjang ini diperoleh dari inisial ADG. Kemudian untuk senjata jenis pistol Glock 19, kemudian Zoraki juga G2 Elite itu diperoleh dari pelaku berinisial Y. Kalau senjata panjang tadi M16 dengan AR-15 itu dari pelaku ADG dan pelaku MSA. Ketiganya ditangkap pada hari Minggu tanggal 29. Pelaku ADG itu ditangkap di kediamannya di Mampang Perapatan, kemudian pelaku MSA ditangkap di sekitar kediamannya di Pinang Ranti. Pada tanggal 26 Desember 2019, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan. Ditemukan satu berangkas. Nah, berangkas ini kemudian dibuka lebih kurang 2 hari, tanggal 28 kemarin, dan kita temukan beberapa senjata api seperti di hadapan rekan-rekan sekalian. Kalau kita ingin mengkompulirnya, ditemukan lebih kurang 4 senjata api panjang dan 3 senjata api pendek, serta beberapa amunisi, cukup banyak amunisinya ini, serta ada 1 granat tangan. Nah, ini yang kita temukan.
dari hasil pengembangan sementara, pemeriksaan sementara, ini masih sementara ya. Nah, semuanya ini tidak ada izinnya. Makanya kita sedang melakukan pendalaman. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini senjatanya. Yang pertama ini jenis AR-15 senjatanya. Kemudian ini senjatanya M16 yang dimodifikasi menjadi M4. Nah, ini M4 ya senjatanya. Kemudian satu lagi ini adalah shotgun. Kemudian ini Glock yang dimodifikasi ya dengan aksesorisnya. Dan ada beberapa senjata pendek lagi ini, rekan-rekan saya bisa lihat nih. Glock ini dilengkapi dengan silencernya. Kasusnya pun melebar, mulai dari kepemilikan hewan langka yang telah diawetkan hingga kepemilikan senjata api ilegal. Kalau berantem seru loh, lempar-lemparan kaca, betah kan, asal-asal dia. Sering lihat emang? Dengar kalau lagi berantem. Hasil keterangan pelaku AM, senjata jenis M16 dan AR-15 diperoleh dari inisial ADG. Menggunakan senjata itu tidak sembarangan, walaupun untuk bela diri itu bukan untuk gagah-gagahan. Abdul Malik, pengusaha properti ini rupanya bukan kali pertama berurusan dengan polisi. Beberapa waktu sebelumnya, ia juga pernah berurusan dengan polisi karena terjerat kasus ganja. Berdasarkan keterangan, rupanya Abdul Malik merupakan anggota Perbakin. Ia menjadi anggota sejak tahun 2015. Namun, menyusul aksi koboi yang dilakukannya terhadap 2 pelajar SMP di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Abdul Malik pun dipecat dari keanggotaan Perbakin. Menggunakan senjata itu tidak sembarangan gitu ya. Dia harus lolos dari psikologi, karena walaupun untuk bela diri itu bukan untuk untuk gagah-gagahan. Terkait dengan kasus yang kemarin terjadi, yang digunakan pun bukan senjata Perbakin. Saat itu, untuk mencari barang bukti senjata api lainnya, polisi sempat menggeledah tempat tinggal Abdul Malik di Bilangan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Di dalam rumah ini ditemukan berangkas berisi sejumlah senjata api ilegal. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah hewan langka yang telah dijadikan hiasan rumah. Di antaranya harimau Sumatera, 2 kepala rusa bawean, dan 1 burung cendrawasih. Kasus pun melebar. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sosok Abdul Malik, tim menyingkap tabir sempat mendatangi tempat tinggalnya. Rumah ini ternyata cukup tertutup. Tak banyak informasi yang kami dapat di sini. Menurut penjaga rumah, sejak Abdul Malik ditangkap, istrinya sudah tidak lagi tinggal di rumah ini. Halo, Bang. Punya kan? Mana? Belum pulang. Dari kapan ininya nggak di sini? Pengacaranya nggak tahu? Oh ya. Dengar-dengar ini si ibunya baru punya anak ya? Iya. Baru udah berapa lama? Udah tahu juga Bang, soalnya saya masih baru juga. Oh, abang berapa lama sini Bang? 10 hari. Oh, baru 10 hari. Iya dah. Nomor ibunya nggak tahu? Nggak tahu. Saya Bang pikir aja. Sejumlah warga di lokasi ini juga sepertinya enggan bercerita banyak soal sosok Abdul Malik. Ya iya, masuk
kosong kan. Kalau berantem seru loh. Lempar-lemparan kaca, getar kan, asal pas dia. Sering lihat emang, Bu? Dengar kalau lagi berantem. Apa lu? Aja. Tapi katanya baru 2 tahun. Tinggalnya baru 2 tahun. Sebelumnya? Ada banyak gedungnya banyak. Gedung di sebelah Prihamas depannya Telkomsel punya dia. Dijual naik, ditawas pertama dia buka 93. Naik jadi 100.000. 93 apa tuh? Dia lihat. Dia kalau di sini baik. Dia kan maksudnya nggak nyombong, nggak ada yang itu lebih sampai dia marah-marah ke anak kecil gitu. Bapaknya mati dia kagak ditahlilin namanya. Cerita soal Abdul Malik, pengusaha properti yang diringkus karena menodongkan senjata api ke arah 2 pelajar SMP masih terus berlanjut. Kali ini soal mobil mewah Lamborghini yang dikendarainya saat itu. Rupanya, surat mobil mewah dengan nomor polisi B27AYR ini bukan atas namanya. Surat kendaraan mobil mewah ini atas nama Abdul Rohim, seorang buruh pabrik roti. Mobil nggak punya nih Pak ya? Mobil nggak punya, bener-bener saya mah. Motor lagi. Sepeda bereon, sepeda anak tuh, sepeda anak saya. Saya juga nunggangin sepeda nggak bisa nunggangin. Hasil keterangan pelaku AM, senjata jenis M16 dan AR-15 diperoleh dari inisial ADG. Menggunakan senjata itu tidak sembarangan, walaupun untuk bela diri itu bukan untuk gagah-gagahan. Inilah mobil mewah Lamborghini milik Abdul Malik, pengusaha properti yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal. Abdul Malik juga yang menodongkan senjata api ke arah 2 pelajar SMP di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bagian depan mobil ini nampak rusak. Konon, mobil mewah ini menabrak saat hendak disembunyikan oleh sang adik beberapa saat setelah Abdul Malik ditangkap. Pertanyaannya, kenapa mobil milik Abdul Malik hendak disembunyikan? Ternyata, surat kendaraan ini bukan atas namanya. Dari data yang kami dapat, surat mobil Lamborghini tipe Gallardo ini atas nama Abdul Rohim, warga Jalan Cipulir 1 RT 8 RW 4 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim menyingkap tabir, kemudian coba menyambangi tempat tinggal Abdul Rohim. Jika dilihat dari kondisi lingkungan, sepertinya tidak mungkin Abdul Rohim yang memiliki mobil Lamborghini. Ibu mau... Iya. Ya, aduh maaf nih mengganggu nih, ngerepotin nih dari Siap. Seperti yang sudah diduga, ternyata nama Abdul Rohim dicatut. Mobil nggak punya nih Pak ya? Mobil nggak punya, bener-bener saya mah. Motor? Motor lagi. Sepeda bereon, sepeda anak tuh, sepeda anak saya. Saya juga nunggangin sepeda nggak bisa nunggangin. Pas mendengar Bapak punya mobil 3 miliar, itu kaget nggak sih Pak? Wah, bukan kaget lagi besok Pak, saya depresi sampai kaget beneran. Iya, kaget kenapa? Boro-boro mobil ibarat kata mobil yang biasa juga pernah naikin, saya mah apalagi itu. Pokoknya nggak mimpi saya mah gitu-gituan. Nggak ada mimpi itu, emang orangnya aja tuh yang nyalahgunakan KTP saya tuh.
Abdul Rohim juga heran kenapa namanya bisa tercatat memiliki mobil mewah jenis Lamborghini. Dan ia yakin kalau permasalahan ini bermula saat ia meminjamkan KTP-nya kepada Yofi, lelaki yang ia kenal di pasar pada 2013 silam. Katanya, punya KTP, kata gitu aja. Punya kenapa, kata gitu aja. Oh, iya, kata gitu. Kata, ini gue pinjem, kata gitu aja. Saudara gue mau beli nih, mau beli kendaraan, kata gitu aja. Dan itu soalnya hilang, gue ganti dah. Tuh. Terus kasih duit saya, nih misalnya hilang nih, pegang dan nih, duit, kasih 700.000 saya dikasih. Bahkan beberapa bulan lalu, ia dan istri sempat terkejut ketika ada tagihan pajak mobil mewah yang dialamatkan kepadanya. Sekitar berapa bulan yang lalu tuh ya, istri saya tuh yang nanggepin bulan Juni apa Mei itu. Kita bulan itu, saya mau lagi kerja, tak pulang bank tuh ada tagihan tuh, tagihan apa? Itu katanya buat bayar pajak mobil. Mobil apaan? Lu baca, saya baca aja tuh dari kantor pajak ini. Anda katanya telah menunggak, katanya ya pajak mobil ya, mungkin saya gue lupa. Pajak mobil, katanya gitu aja. Nggak tertera sih nilainya berapa, gitu aja. Dulu nggak curiga sama KTP saya. Jangan-jangan KTP saya dimanfaatin nih. Udah Pak, saya panas itu. Ya mah, cuma soal ketemu orangnya udah saya beri sama. Ironisnya, ayah dua anak yang bekerja di sebuah pabrik roti ini tak bisa mengurus kartu Jakarta Pintar untuk anaknya lantaran tercatat memiliki mobil mewah. Kasus pencatatan nama dalam surat kendaraan mobil mewah memang bukan kali ini terjadi. Sebelumnya Dimas Agung Prayitno, warga Taman Sari, Jakarta Barat, juga mengalami hal yang sama dengan Abdul Rohim. Atas kerelaan Bapak untuk menandatangani untuk permohonan blokir ini. Ini ya. Ini Bapak tinggal tanda tangan dengan nulis namanya di sini. Pekerja bangunan ini tercatat sebagai pemilik mobil mewah Rolls Royce jenis Phantom. Sama seperti Abdul Rohim, KTP Dimas juga dulu sempat dipinjam oleh temannya. Sebenarnya sih bukannya mobil saya, jadi saya waktu dulu kerja di sono, ya kan, KTP saya dipinjem, dikira saya buat motor, taunya kedepannya buat mobil. Yang minjem itu siapa Mas? Teman. Sedangkan sekarang aja bosnya aja udah pindah, rumahnya udah dibongkar. Sepertinya banyak orang-orang kaya di negeri ini yang enggan membayar pajak kendaraan mobil mewah. Hal ini dilihat dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Dari 1.500 unit mobil mewah yang ada di Jakarta, ternyata 1.130 unit menunggak pajak. Karenanya, sekarang para petugas proaktif jemput bola untuk mendatangi setiap pemilik mobil mewah yang menunggak pajak.